Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan dari Uswah Sel. Salam dari Uswah Sel ya. Semoga semuanya senantiasa dalam menjalankan puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal thayyiban wasi'an mubarakkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini insyaallah ya saya akan men-share ke teman-teman ya video atau konten berkaitan dengan usaha counter ya teman-teman ya. Usaha counter yang general ya, kita sedikit sharing aja berdasarkan pengalaman dan ini berdasarkan request ya teman-teman. Ada salah seorang customer kita yang request tentang konten bertemakan pada hari ini teman-teman ya. Jadi saya akan insyaallah pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman sebuah pengalaman yang mudah-mudahan menjadikan pelajaran ya, menjadikan sebuah ide atau misalkan mau dipakai atau diaplikasikan oleh teman-teman yang sedang menjalankan bisnis counter atau bisnis apapun teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja teman-teman ya. Pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman tentang bagaimana menentukan karyawan atau bagaimana cara kita menentukan yang stay di toko kita ya. Kualifikasinya itu seperti apa. Jadi ada yang nanya seperti itu, Bang, minta saran dong Bang ya. Jadi saya tuh pengen masih bingung untuk menentukan orang yang nanti stay di counter gitu kan. Sementara saya nggak bisa full dan saya khawatir juga ya tentang usaha ini ketika salah langkah seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, pengalaman di Uswah Sel ini teman-teman ya, bersama teman-teman yang lain ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan, bagaimana cara kita merekrut tim atau karyawan di counter kita, di usaha kita ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, gambaran yang pernah kita laksanakan di Uswah Sel, yang pernah kita jalankan di Uswah Sel ya, gambaran perekrutan orang-orang yang stay di counter 1 sampai counter 4 dan alhamdulillah insyaallah di sampai counter 5 teman-teman ya. Itu ada beberapa kualifikasinya yang teman-teman harus ketahui teman-teman ya. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelum ke arah situ saya mau menggambarkan sebuah skema dulu terlebih dahulu teman-teman ya, tentang sebuah usaha teman-teman ya. Jadi ada dua circle, kalau menurut saya pribadi ada dua circle yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman memulai usaha itu independen teman-teman ya. Jadi usaha independen. Jadi circle yang pertama itu adalah circle yang tim, circle tim yang closer banget, yang deket banget ya, yaitu contohnya semisal keluarga kita, kerabat kita, dan ada juga sahabat-sahabat dekat kita. Nah ini circle yang memang benar-benar udah deket banget sama kita ya. Ini ada circle. Nah di circle yang selanjutnya ada circle yang kedua, itu circle open, yang kita memberanikan open rekrutmen karyawan ya. Open rekrutmen karyawan otomatis orang yang tidak kita kenal sebelumnya atau orang yang baru kita kenal. Nah itu tentunya circle yang paling berbahaya. Itu dua-duanya sebenarnya berbahaya teman-teman ya. Dalam artian berbahaya itu seperti apa? Dua-duanya nggak bisa menjamin ya, nggak bisa menjamin ya. Kecuali nanti teman-teman mempunyai strategi khusus ya untuk menghandle itu semua teman-teman ya. Jadi dua circle itu, pertama circle kerabat dekat kita dari keluarga, sahabat. Ada yang kedua adalah circle open luar, jadi rekrutmen orang asing. Ya, jadi rekrutmen orang asing yang benar-benar kita nggak kenal, keluarga kita nggak kenal. Nah itu banyak kayak seperti di perusahaan-perusahaan besar udah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau kita sebuah usaha toko yang kecil ya, yang toko yang benar-benar merintis ya, itu tentunya bosnya adalah kita sendiri dan kita yang menentukan masa depan usaha ini ya. Jadi perlu diperhatikan beberapa hal dalam menentukan sebuah orang, dalam menentukan orang yang nanti akan stay di counter kita atau di usaha kita ini ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi di Uswah Sel ini ada beberapa kualifikasi, bukan kualifikasi, jadi ada beberapa hal yang kita jalankan step-step ini sehingga menjadi sebuah sistem teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kalau bisa teman-teman mulailah dari kerabat dekat, mulailah dari keluarga dekat ya, keluarga dulu ya.
keluarga dulu. Kenapa? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setidaknya kita tahu orangnya, dan orang itu mau kabur juga ya tetap aja itu adalah keluarga dekat kita ya. Ada yang bisa kita pinta pertanggungjawabannya seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah kalau keluarga dekat, khususnya misalkan saudara kita atau kerabat kita, insya Allah ya bisa bisa lebih terhandle ya. Walaupun bisnis itu tidak memandang saudara, bisnis itu tidak memandang keluarga ya, tidak memandang keluarga dalam artian bisnis ya bisnis profesional seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau saran saya untuk pertama awal-awal teman-teman misalkan untuk rekrutmen itu mulailah dari keluarga terdekat ya, mulailah dari keluarga terdekat, entah ada saudara, keponakan ya, untuk menjaga di counter kita. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi jangan masuk ke circle yang kedua terlebih dahulu, saran dari saya. Sebelum teman-teman benar-benar menguatkan sistem ini, sistem di sebuah counter tersebut, di usaha tersebut ya. Mulai dari keluarga, bangun bareng-bareng sebuah sistem itu, sistem security-nya benar-benar ya. Itu yang pertama teman-teman. Di kita juga sama, kita menjalankan sistem itu ya. Jadi kita memang belum open rekrutmen karyawan open ke circle yang kedua tadi ya teman-teman ya. Masih dari counter 1 sampai counter 5 itu masih keluarga satu sama lain ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah berikan pendidikan kerohanian teman-teman ya. Jadi usaha itu memang mengejar dunia ya, dibilang mengejar dunia ya, memang mengejar dunia karena kita mengejar cuan. Tapi jangan sampai kita melupakan penanaman rohani atau religius kepada tim kita, karyawan kita ya. Jadi di Uswasel ini kita mengadakan setiap minggunya itu pengajian ya untuk tim ya, untuk tim. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menanamkan sikap berakhlakul karimah, sikap bagaimana cara melayani customer dengan berakhlakul karimah, bagaimana cara kita menanamkan kejujuran kepada karyawan ya, kepada tim kita. Banyak banget yang bisa diambil dari hikmah dari pengajian tersebut teman-teman ya. Jadi kita rutinan setiap minggu kita adakan khusus buat tim ya, khusus buat tim. Yang kedua ya, ini yang kedua sangat penting banget teman-teman. Penting banget penanaman buat sebuah kegiatan yang sifatnya kerohanian. Untuk apa? Fungsinya untuk menanamkan sikap kejujuran, sifat kejujuran, sehingga kita bisa percaya, bisa tenang kepada tim atau asisten atau yang nantinya stay di counter kita. Karena bagaimanapun juga usaha counter itu tiap harinya kita bermain dengan uang, money ya, khususnya yang baru merintis ya teman-teman ya, kecuali yang udah besar. Mungkin ada bagian admin khususnya teman-teman ya, tapi kalau untuk yang baru memulai tentunya kita kasir itu ranah kasir itu masih dipegang juga sama employee atau sama karyawan atau sama staff atau sama asisten ya. Itu yang kabar itu hal yang rentan seperti teman-teman. Kecuali kita mau stay 24 jam ya di situ ya silahkan ya. Itu yang ketiga ya, yang kedua teman-teman. Dan ini yang ketiga, buat saran saya buat map security. Map security itu map security SOP. Map security SOP itu seperti apa teman-teman ya? Jadi teman-teman kalau bisa ketika awal buka teman-teman udah bukan menakut-nakuti ya teman-teman. Jadi mengedukasi kepada yang akan stay di situ bahwasanya kita pasang CCTV ya. Jadi ada CCTV yang mengarahkan ke full ke counter itu ya teman-teman ya. Jadi setiap pergerakan kita itu dipantau oleh CCTV. Jadi jangan pernah bertindak yang tidak jujur. Jadi benar-benar harus dijaga kepercayaannya. Jadi diberikanlah sebuah rasa biar ketika ada celah-celah untuk berbuat hal yang tidak diinginkan itu sudah dijauhkan terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena melihat SOP security-nya yang sebegitu ketat dan uang juga benar-benar terkontrol dengan baik oleh kita. Dan sampaikan juga sebenarnya SOP itu banyak banget teman-teman ya. Standar operasional hariannya itu banyak banget, kayak misalkan time counting ya. Jadi menghitung uang ya, kita time counting money. Jadi waktu untuk menghitung uang harian itu. Jadi nanti akan ketahuan uang masuk, uang keluar, uang nggak ada itu nanti akan ketahuan. Di situ teman-teman sampaikan saja ya. Jadi jangan sampai hati-hati, jangan sampai bermain dengan ketidakpercayaan, jaga kepercayaan karena dipantau oleh CCTV, dan uang juga setiap harinya akan dicek. Jangan sampai ada yang berkurang seperti teman-teman. Nanti itu adalah modal untuk membuat mengedukasi
employee kita atau karyawan kita atau asis kita atau staff yang ada di counter kita itu lebih lebih benar-benar menjaga kepercayaan ini ya teman-teman ya. Walaupun ada hasrat sebelumnya atau gimana, tapi dia melihat wah ini ada CCTV, wah ini uang harian dikontrol. Jadi itu kalau di kita itu di setiap counter itu ada CCTV-nya, pasti online setiap waktu, kemudian setiap harinya uang dihitung. Uang masuk, uang keluar, ya itu akan ada hitungannya. Jadi nggak bisa sembarangan ngambil uang ya. Jadi nggak bisa sembarangan uang itu nggak ada. Ya, karena memang udah ada sistem yang kita buat seperti itu teman-teman ya. Oke, dan yang keempat sebenarnya sih nggak terlalu direkomendasikan teman-teman ya. Semisal ini mah ada hal yang janggal di counter teman-teman ya. Nah teman-teman merekrut circle yang kedua itu atau circle yang pertama ada hal yang janggal dari segi keuangan, silakan teman-teman misalkan bisa menguji dengan misalkan kita naruh uang lebih, apakah besoknya tuh uang itu masih ada atau kayak gimana. Itu silakan menguji, ujian buat karyawan kita benar-benar ini jujur apa enggak ya. Silakan dengan cara apapun, silakan ya, mau mengujinya dengan uang dilebihin atau dengan apapun itu silahkan. Banyak banget caranya untuk menguji apakah ini benar-benar jujur apa enggak, menguji kejujurannya ya. Jadi itu saja teman-teman ya yang perlu diperhatikan, yang ketika teman-teman open recruitment employee atau open recruitment staff atau asis di counter teman-teman ya. Jadi ada dua circle orang-orang terdekat kayak kerabat, sahabat ya. Yang kedua adalah circle orang asing ya, circle orang asing yang itu yang benar-benar teman-teman belum kenal dan dia pengen gabung daftar menjadi karyawan di counter kita. Dan setelah itu teman-teman langsung melanjut kepada step 4 yang tadi, yang kalau di kita itu yang pertama itu mulai dari keluarga terlebih dahulu ya, disarankan. Kemudian yang kedua itu tadi adakan kegiatan diniyah ya atau kegiatan kerohanian, pengajian untuk menanamkan jiwa rasa kejujuran yang luar biasa, kepercayaan kepada kita juga ya. Dan sholat 5 waktu juga benar-benar ditanamkan ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah buat map security ya, map security area. Jadi SOP keamanan dari segi CCTV itu perlu yang mengarahkan ke kasir ya. Itu disampaikan terlebih dahulu dan sampaikan juga SOP-nya bahwa ini akan ada perhitungan setiap harinya, keuangan jangan sampai ada yang berkurang. Kalau yang berkurang itu dipertanyakan. Jadi ada SOP terlebih, SOP standar operasional counter kita tuh seperti apa sih ini. Jadi nggak sembarangan orang itu siapapun dia mau berbuat yang tidak diinginkan di counter kita. Kemudian yang keempat itu adalah tadi silakan misalkan mau mengadakan ujian, nah ketika ada kejanggalan mau diadakan ujian ya silahkan menguji kejujuran, tes kejujuran. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya jazakallahu khairan katsiran jidan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswah Self Provide.